badai salju besar mau datang. Bos mau keluarin 1 miliar buat bunker. Dan janji kalau desain dipakai, bukan cuma bonus 1 juta, keluarga juga bisa ngungsi. Semua ngetawain bos bego tajir. Cuma aku yang serius gambar. Nggak nyangka, bos divisi Emeo Bufan malah nyobek desainku. Terus ngejek di depan muka. Lu cuma cewek kerja doang, kok mau cari muka gitu? Bos bule emang tajir. Lagi sengaja, cuma lu yang serius. Bahkan sahabatku di kantor Li, Ruyan juga bilang, iya jangan ikut ngawur, asal bikin aja. Karena takut lawan atasan, aku cuma pura-pura gak lihat. Lalu badai datang lebih cepat. Suhu dunia turun ke -80. Tapi bunker baru setengah jadi. Aku pertama didorong keluar buat mati. Pas buka mata lagi, aku balik ke saat bos mau bangun bunker. Semuanya, aku merasa salju besar bakal datang. Siapa di kantor bisa gambar bunker? Saat itu, bos lagi nanya serius di kantor. Lihat kejadian ini, baru sadar aku hidup lagi. Aku balik ke saat bos mau bangun bunker. Di hidup sebelumnya bos maniak cuaca, tiba-tiba bilang salju besar mau datang. Suruh semua staf kasih ide, kasih desain bunker. Kami memang perusahaan desain, banyak yang bisa bikin desain. Tapi bangun bunker pakai uang gede. Semua rasa itu mustahil, di depan semua nurut bos. Tapi diam-diam ngetawain bos bego tajir. Bos kita gila ya? Mana ada cuaca ekstrem? Kalau salju gede gimana? Di rumah kita ada pemanas, gak bakal beku kan? Zaman udah maju begini, masih percaya beginian? Bener-bener gabut banget. Tapi demi bonus 1 juta, aku tetap mau coba. Soalnya aku sering baca novel kiamat. Aku paham soal struktur bunker. Pas aku lembur terus buat nyelesain desain, bos divisi Emeo Bufan tiba-tiba nyamber desainku. Terus ketawa keras. Waduh, beneran ada yang gambar ya? Kayaknya ada yang cari muka nih. Sayangnya, lo cuma cewek kerja gak dikenal. Bos gak bakal lihat desain ini. Bos cuma lagi iseng doang. Lu kira dia bakal kasih 1 juta? Aku langsung mau rebut desain. Tapi dia sobek sampai habis. Bahkan desain di komputer juga dia hapus bersih. Aku mau protes, tapi dihalangi sahabatku Yuruyan. Tang, dia atasanmu. Jangan cari masalah sama dia. Bos cuma bercanda aja. Asal kerjain aja cukup. Lu doang yang terlalu serius, malah bikin yang lain kelihatan cuek. Nanti semua jadi musuhmu. Paham maksudku kan? Biar gak cari musuh, aku cuma pura-pura gak lihat. Bos nunggu sebulan, tak ada yang kirim desain. Akhirnya cari perusahaan luar. Tapi saat bunker setengah jadi, salju besar datang duluan. Suhu turun drastis, bikin semua percaya ramalan bos. Semua lari ke bunker belum jadi. Bos divisi Emeo Bufan takut bos tahu kalau dia sobek desainku. Jadi dia dorong aku keluar. Aku jadi orang pertama yang beku mati. Gimana? Siapa yakin bisa bikin? Ayo daftar semua. Bos nanya lagi. Lihat semua orang diam. Aku langsung angkat tangan. Aku bisa, aku mau, aku bisa bikin desain, lulusan arsitek top. Serahin ke aku, bos tenang aja. Bos lihat aku masih muda. Pas lihat aku maju, dia melirikku. Dek, lo baru lulus kan? Yakin bisa? Aku tepuk dada dan bilang, bos, memang aku baru lulus, tapi pas kuliah, aku sering menang lomba desain dunia. Kalau bos gak suka desainku, aku langsung resign. Lihat aku pede begini, bos langsung senyum. Bagus, aku tunggu desainmu ya. Kalau desainmu bikin puas, 100 juta langsung masuk rekeningmu. Kalau salju datang nanti, kau dan keluargamu bisa masuk bunker. Setelah diam sebentar, aku geleng lalu bilang, Pak Liu, aku ada 2 syarat. Semoga Bapak setuju. Emeo Bufan di samping lihat, langsung nampar mukaku. Lalu marah, emang lu siapa? Berani kasih syarat ke bos? Cepat minta maaf ke Pak Liu. Kalau gak, ku pecat lu. Berani sok jago depan bos ya. Ku biarkan puas sekalian. Aku langsung berlutut, pegang kaki bos sambil nangis. Pak Liu, maaf, aku salah. Aku cuma mau bantu lebih banyak. Aku cuma mau tanya, boleh gak? Aku jadi penanggung jawab proyek. 100 jutanya juga gak usah. Aku cuma mau ditukar makanan. Aku gak tahu salah apa. Emeo malah namparku di depan orang. Habis bilang itu aku nangis sesenggukan. Aku selalu diam, cuma nurut dan pasrah. Di hidup ini, aku bakal balas semua sakit hati. Bos buru-buru bangunin aku, lalu langsung nampar Emeo Bufan. Emeo Bufan, siapa yang kasih lo nyali segede ini? Berani marahin stafku depan aku? Mulai sekarang pangkatmu turun.
Tang resmi naik jadi atasan. Ke depan bantu kerjanya baik-baik. Emeo Bufan bengong sambil pegang pipi. Dia cuma bisa bungkuk minta maaf. Aku angkat pelan tangannya. Terus tiru gaya Emeo Bufan. Mulai sekarang kerja yang bener ya. Di depan bos, Emeo cuma tahan emosi dan maksa senyum. Baik bos Tang. Setelah bos pergi, aku gak peduli Emeo dan Liu Ruyan. Ngelirik sinis berapa kali biar selesai sebelum salju datang. Beberapa hari aku gak pulang. Aku tinggal di kantor gambar terus. Kali ini aku waspada. Desainnya langsung kuunggah ke cloud. Terus kukirim ke email bos juga. Kalau draft dan sketsa kertas, semuanya kuhancurin pakai mesin. Selain bos, gak ada yang bisa lihat aslinya. 2 hari kemudian bos balas, Tang, kamu benar-benar jenius. Desain bunkermu benar-benar sempurna. Idemu lebih lengkap dari bayanganku. Aku sangat puas. Aku langsung senyum puas. Aku baca banyak novel kiamat. Masa nggak pede sih? Selain tembok super kuat dan pintu anti hancur kayak senjata buat jaga diri, semua ku tulis satu-satu. Aku juga pasang listrik tegangan tinggi di luar dan bikin beberapa ruang darurat buat cegah serangan dadakan. Bos tepuk bahuku sambil senyum bilang ke aku mau bikin acara penghargaan. Sekalian tunjukin desain hebatmu. Biar semua belajar. Lihat bos mulai terlalu semangat. Aku cepat cegah. Pak Liu, hati orang susah ditebak. Apa bapak mau nunjukin kelemahan satu-satunya? Kalau nanti desain ini bocor keluar, mereka gampang nyerang masuk. Bos langsung bengong dulu, lalu mengangguk. Tang, kamu memang mikirnya matang. Proyek ini, kuserahkan penuh ke kamu. 2 bulan kemudian, bunker selesai dibangun. Cuma karena aku minta, semua pakai bahan terkuat, terkeras dan terbaik. Jadi anggaran habis total. Bos mulai pusing karena banyak stok belum dibeli. Lagi pula gaji staf juga belum dibayar. Karena panik, bos mau jual semua saham perusahaan. Saat itu, Emeo Bufan langsung nolak. Pak Liu, kami ikut bapak 5 tahun. Perusahaan gak bisa dijual gitu aja. Bunker itu cuma hayalan bapak kan? Main-main sih gak masalah, tapi jangan jual perusahaan. Kalau tetap mau jual, setiap staf harus dikasih 100 juta. Kalau gak, kami gak bakal diam. Liu Ruyan juga langsung ikut ngomong. Pak Liu, kami udah banyak berkorban buat perusahaan. Bapak gak bisa buang kami, harus punya hati dong. Bos juga harus punya hati. Uang itu wajib dibayar. Staf lain juga mulai ribut. Jangan jual. Nilainya 2 miliar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Lagi pula kiamat mau datang. Perusahaan bagus pun jadi kosong. Nggak bisa, sekarang stok paling penting harus dijual. Aku maju ke bos, lalu bilang ke semua orang. Ini perusahaan Pak Liu, dia mau jual ya jual, kalian gak bisa larang, tapi tenang aja. Pak Liu tetap ganti rugi sesuai standar 2-in buat kalian. Kalau gak puas, gugat aja. Emeo Bufan emang benci banget sama aku. Dia maju dan pegang kerahku sambil marah keras. Lu apaan sih? Emang lu siapa buat mutusin? Jangan mentang gambar desain doang, terus sok jago di kantor. Bos langsung dorong dia menjauh. Tang ngomong mewakili aku. Mulai sekarang, perusahaan resmi dibubarkan. Semua urus keluar di HR. Semua orang langsung melongo. Saham akhirnya terjual. Aku pegang uang 2 miliar. Langsung cari supplier dari seluruh dunia. Senjata, alat medis, alat anti dingin, genset, biskuit padat, makanan beku. Semua lengkap. Setelah semua siap, aku jemput orang tuaku. Nunggu salju datang, bos bawa istri dan anak serta keluarga mertuanya juga. Di bunker sebesar itu cuma ada 9 orang. Tak lama salju datang, suhu turun, langsung jadi minus 20 derajat. Awalnya orang kira cuaca aneh aja, sebentar lagi bakal hangat, tapi gak disangka semalaman bersalju, suhu langsung turun minus 30. Baru kali ini Emeo dan Liu Ruyan sadar, dingin ekstrem bukan bercanda. Bunkerlah satu-satunya tempat yang bisa bikin mereka selamat. Dia bawa semua mantan staf sambil pegang sekop dan palu. Emeo teriak keras sambil gedor pintu. Pak Liu, kami mantan stafmu, jangan tinggalin kami mati. Pak Liu, jangan gara-gara pelacur Tang itu. Cuma dia yang masuk, lihat Liu Ruyan 100 kali lebih seksi. Asal kami boleh masuk, dia rela ikut. Sial, omongan apaan tuh? Dasar mulut anjing. Aku masuk bunker murni karena kemampuan sendiri. Emeo si bajingan, sendiri main cewek di luar, malah nuduh aku dan bos aneh-aneh. Bos jelas gak takut fitnah.
Istri bos juga paham, jadi gak bakal kepancing. Tapi ibu mertua bos, Zhao Si, malah percaya omongannya dan melotot ke aku. Aku cepat ke pintu lalu teriak, Meo Bufan, masih punya malu gak sih? Selingkuhanmu Liu Ruyan? Malah lu lempar kayak sampah. Bos dan istrinya baik-baik aja, gak usah ikut campur. Lihat fitnahnya gagal, Meo bikin rencana baru. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan di luar. Meo ternyata bawa keluarga staf juga. Dia suruh mereka pakai baju tipis dan berlutut di depan pintu. Kalau nggak buka pintu, mereka bakal mati beku di depan kalian. Tega lihat mereka mati? Meo ini benar-benar parah. Dia pakai rasa kasihan buat maksa kami. Bos mulai luluh dan buka pintu, lalu lempar roti dan makanan keluar dan teriak keras. Tetap di rumah kalian paling aman. Aku gak akan buka pintu. Mending buang harapan itu. Jangan diperalat Meo Bufan. Syukurlah, aku langsung lega banget. Nyaris kupikir bos bakal buka pintu. Untung dia masih tetap sadar dan gak bodoh. Meo lihat makanan di tanah dengan rakus, lalu teriak ke semua orang. Pak Liu tahu kiamat salju bakal datang, tapi gak kasih tahu siapapun. Dia habisin hartanya bikin bunker biar keluarganya selamat. Sekarang cuma ngasih remah begini, jadi nyawa staf bukan nyawa. Nyawa keluarga juga bukan, cuma karena dia bos, nyawanya lebih berharga ya. Dengar hasutan Meo itu, emosi semua orang langsung meledak. Meo pegang skop, lalu teriak ke semua. Ayo dobrak pintunya, kalau kami gak boleh hidup. Mereka juga jangan. Seketika semua orang maju. Sekali, dua kali, tiga kali, skop dan tongkat. Bunyi benturan berdentang keras. Istri bos takut sambil peluk anaknya. Aku pegang tangannya, lalu bilang pelan, Bu jangan takut. Mereka cuma cari mati. Gak bakal bisa nyentuh kita. Sekitar 10-20 menit kemudian, orang luar akhirnya capek, tapi pintunya gak retak sama sekali. Goresan pun gak ada, semua langsung panik. Anjir, pintu ini tembok baja ya? Kok gak jebol-jebol? Iya banget. Skopnya aja rusak, pintunya gak lecet dikit pun. Aku nyindir lewat monitor, Meo Bufan, jangan buang tenaga. Kalian cuma bikin capek semua orang. Kalau terus begini, kalian bakal mati beku cepat. Habis bilang itu, aku lempar tulang leher bebek keluar. Meo Bufan marah besar. Dia angkat skopnya buat hajar pintu lagi. Tapi saat kena, badannya langsung kejang. Belum sedetik udah tumbang. Aku teriak keluar. Kalau masih ganggu kami tidur, aku nyalain listrik penuh. Coba aja kalau berani. Baru mereka mundur pelan. Tapi mereka gak pergi jauh. Mereka balik ke mobil masing-masing. Lihat Meo pingsan kesetrum. Liu Ruyan cepat ke pintu, lalu mohon ke aku. Tang, aku kan sahabatmu. Tega lihat aku mati beku. Biar aku masuk dong. Aku aja sendiri, gak bakal habisin banyak makanan. Liu Ruyan memang jago pura-pura kasihan. Tapi muka itu udah bikin mual. Sahabat mana komplot lawan aku? Sahabat mana fitnah aku di belakang? Sebelum aku ngamuk, cepat minggat sana. Lihat aku gak luluh. Ruyan langsung meledak. Dia teriak marah. Aku fitnah apa? Memangnya aku salah? Berani bilang gak ada apa-apa kalau bukan rayu bos? Mana mungkin keluargamu masuk? Waduh, makin susah jelasin. Istri bos lihat aku dengan bingung. Ibu mertuanya juga langsung mengepal tinju. Kayak mau makan aku hidup-hidup. Aku cepat jelasin. Aku dan bos benar-benar bersih. Aku penanggung jawab bunker ini. Istri bos akhirnya paham. Dia tersenyum lalu bilang, jadi desainer jenius itu kamu? Aku garuk kepala malu. Jenius sih enggak. Aku cuma berusaha, tapi fitnah gampang nyebar. Lihat banyak staf bilang aku dekat sama bos. Ibu mertua bos, Zhao Si, jadi makin benci aku. Dia melirik sinis lalu bilang, cuma bocah begini emang hebat apa? Kayaknya gak bener. Maunya jalan pintas. Lihat ortuku mulai emosi. Aku cepat alihkan topik. Laparkan semua, malam ini makan hotpot. Begitu dengar hotpot, emosi semua orang langsung turun. Tapi malam harinya, entah Zhao Si kerasukan apa, diam-diam dia buka pintu. Saat kami sadar, Meo dan yang lain udah masuk. Aku marah lalu tanya keras, Bibi Zhao, Bibi gila ya? Kenapa lakukan ini? Mau bunuh kita semua? Zhao Si malah nampar aku. Tang sialan, dasar gak tahu malu. Dari awal aku muak sama kamu. Meo janji sama aku, asal mereka masuk kamu bakal diusir. Aku gak bisa biarin kamu hancurin keluarga anakku. Kamu harus pergi. Bos langsung ngamuk lalu bentak dia. Bu, kenapa ibu gak percaya aku? Kalau gak ada Tang, apa kita bisa tinggal di sini?
Istri bos juga marah. Bu, ibu udah pikun ya? Saat itu juga, Emeo Bufan udah tempelin skop ke leherku. Hei manis, aku bilang gak bakal lepasin kamu. Lihat aja nanti gimana gue siksa lu. Habis ngomong dia lambaikan tangan ke rekan. Dia periak. Tahan si imut ini, yang lain ikat semua. Mereka saling lirik. Lalu cepat ambil tali dan ikat semua. Zhao marah sambil teriak ke Emeo Bufan. Dasar sampah gak pegang janji. Bukannya cuma lawan Tang sendiri. Maksud lu ikat kami apaan? Mau lempar kami juga? Emeo Bufan menatap jijik. Lalu tampar dia sambil ancam, nenek, cepet dim, atau kubresin lu. Lihat wajah garangnya. Zhao menampar dirinya sendiri. Dia menyesal. Serigala masuk rumah. Emeo Bufan sok bos. Dia cubit daguku dan perintah, Tang, cepet bawa makan minum enak. Kalau gue mood, mati lu enak. Bos langsung bentak Emeo Bufan. Tang gak boleh disentuh. Sebelum bos selesai, Emeo Bufan langsung nendang dia. Lihat orang tak berani lawan dia. Dia naik ke meja, lalu umumkan ke semua. Mulai sekarang, gue bos bunker ini. Gak ada bos you di sini, cuma bos Emeo. Cewek-cewek yang muda cantik jadi pacar gue, yang tua bersih-bersih aja. Semua cowok anak buah gue harus nurut perintah gue. Kalau ada yang gak terima, langsung cabut dari sini. Saat semua diam, aku santai sambil lihat belakang Emeo. Lanjut aja, lihat sampai kapan. Sampah kayak lu main pilih selir. Ngaca dulu, emang lu pantes. Muka Emeo langsung pucat. Dia hampir ngompol. Saat semua bengong gak mikir. Aku kasih isyarat orang tua mundur. Saat dekat ruang kaca belakang, aku kasih kode ke bos. Seketika pintu kaca terbuka. Kami cepat masuk lalu kunci pintu. Tadi kita 9 orang. Kok sekarang cuma 8? Kulihat sekitar. Kulihat Emeo Bufan jambak rambut Zhao. Dia ancam kami. Cepet buka pintu ini, atau nenek ini kubunuh. Muka Zhao pucat sambil nangis memohon. Nak, tolong mama. Cepet selamatin mama. Cepet buka pintunya. Biar mama masuk. Saat itu aku menoleh ke nyonya bos. Matanya merah. Dia bilang, "Ma, maaf. Aku gak bisa luluh. Aku gak bisa celakai semua. Aku juga punya orang mau kulindungi. Kalau salah ya harus terima akibat." Lihat putrinya menolak dingin. Zhao langsung lemas duduk. Dia pukul dada sambil maki. Dasar anak gak tahu balas budi. Ternyata sia-sia aku besarin lu. Habis nangis dia lihat suami dan anaknya. Lalu memohon lagi, "Pak, nak, cepat buka pintu. Kalau gak dibuka aku mati." Tapi suami dan anaknya di balik kaca tetap diam. Mereka cuma bilang dingin. Salah sendiri, tanggung sendiri, jaga diri aja. Untung mereka masih tenang. Gak sok jadi malaikat. Aku gak boleh bahayain orang tua. Banyak teknologi dipasang, saatnya dipakai. Aku tekan tombol asap. Orang di ruang satu langsung batuk. Emeo Bufan mendadak gila. Dia angkat kursi, lalu lempar ke pintu kaca. Lucu banget. Itu pintu kaca titanium. Mau pecahin pakai kursi? Mata mereka merah semua. Mereka menerkam kayak orang gila. Kayaknya waktunya kasih pelajaran lagi. Aku ubah mode AC pusat, alis dan bulu mata mereka langsung tertutup es tebal. Aku teriak memperingatkan. Kalau gak keluar sekarang, aku nyalain mode semprot air. Kalau badan kalian basah, kalian bakal kena hipotermia cepat. Emeo Bufan, Liu Ruyan dan Zhao gak percaya aku tega begini. Mereka tetap diam di sana. Yang lain udah gak tahan lagi. Mereka kabur ke mobil. Bagus, tinggal kalian bertiga. Sekarang aku lebih santai. Ini peringatan terakhir. Aku hitung 3 kali lagi. Kalau gak pergi, jangan salahkan gue kejam. 3 detik berlalu. Emeo dan Liu masih santai banget. Aku gak ragu, langsung nyalain semprot air. Beberapa menit kemudian, tubuh mereka membeku jadi es. Aku takut nyonya bos sedih. Aku cepat turunkan tirai kaca. Soal keputusan ini, semua diam-diam setuju. Di kiamat orang sok suci, gak pantas bertahan hidup. 3 hari 3 malam berlalu. Suhu akhirnya turun ke minus 80. 3 orang di luar kaca, nasibnya pasti udah tamat. Aku nyalakan mode angin kuat, buang semua sampah keluar. Saat ku buka pintu kaca, semua kompak diam. Tak tanya soal mereka, lihat salju turun lebat. Seluruh dunia sunyi total. Aku nggak tahu, kiamat dingin ini sampai kapan. Juga nggak tahu ada penyintas lagi gak, tapi setidaknya kami hidup. Persediaan cukup buat 20-30 tahun. Aku yakin dalam waktu dekat, matahari pasti menyinari bumi lagi.